Satu kisah. Masalahnya saya kalau ceramah nggak boleh mikir apa yang ada, meskipun ada yang terlintas nanti aja. Nah, yang sekarang yang keluar dulu yang ada. Dalam sebuah kitab itu disebutkan ada 3 orang bersahabat cari ilmu. Dari mulai kecil cari ilmu. Nah, ternyata di desa itu ulamanya semua ilmunya udah dihabiskan. Karena yang 3 ini rakus ilmu. Ya, kerakusan yang paling hebat itu rakus ilmu. Ulama-ulama yang di desa itu mengatakan, kalian bertiga ini adalah orang-orang yang cerdas. Ilmu kami sudah kami habiskan untuk kalian semua. Sekarang kalian harus keluar ke tempat yang lebih banyak ulamanya. Belajar di luar kota. Yang 2 berangkat ke luar kota, yang 1 nggak dapat izin ibunya. Mau berangkat keluar kota dilarang sama ibunya. Nggak boleh, kamu temani ibu. Nggak ada yang bantu ibu, nggak ada yang ngurus ibu. Kamu temani ibumu yang 1 ini. Maka saat itulah yang 1 ini sedih. Yang buat sedih apa? Nanti saya kalah pintar sama teman-teman saya. Saya akan jadi orang yang bodoh, nggak jadi orang yang pandai. Ini yang semacam ini sekarang mungkin nggak banyak anak itu kalau merasa bodoh Al-Qur'annya, bodoh fikihnya, bodoh sholatnya, bodoh hukum-hukum Allahnya, merasa biasa-biasa saja. Bahkan kadang orang tua juga begitu. Kalau anaknya bodoh Al-Qur'annya, bodoh sholatnya, bodoh fikihnya, bodoh hukum-hukum Allahnya, biasa-biasa saja. Tapi kalau bodoh matematikanya, bodoh fisikanya, bodoh kimianya, bodoh bahasa asingnya, bodoh ilmu eksaknya, maka orang tuanya merasa anaknya bodoh luar biasa. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Matta'anallah bituli hayatih dalam sebuah kajiannya pernah menyatakan, salah satu musibah yang terjadi di akhir zaman ini adalah kalau ada orang punya anak lebih dari 1, kemudian saat ditanya, mana anakmu? Maka dijawab, ini yang 1 alhamdulillah dia lulusan dari universitas ini. Yang 1 alhamdulillah lulusan dari universitas ini. Nah kalau yang 1 ini kurang pintar saya masukkan pesantren. Yang 1 ini kurang cerdas saya masukkan pesantren. Kata Habib Umar, ini tanda musibah ini. Jadi seakan-akan pesantren itu tempatnya orang-orang bodoh. Tempatnya orang-orang cerdas. Nah kalau udah yang ditaruh di pesantren ini yang EQ-nya rendah-rendah, maka nanti yang jadi ahli hukum juga ya orang-orang yang semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu merendahkan. Seakan-akan pesantren ini adalah ilmunya rendah, maka lebih layak orang-orang yang rendah. Padahal itu adalah ilmunya para anbiya wal mursalin, ilmunya para aulia wassalihin. Seharusnya anak kita yang EQ-nya tertinggi tempatnya di pesantren, bukan di kedokteran. Anak kita yang EQ-nya paling tinggi tempatnya di Al-Quran, bukan di ilmu-ilmu yang lain. Nah, setelah itu silahkan, mau jadi dokter, mau jadi profesor, mau jadi insinyur, jadi apapun. Tetapi kita utamakan di hatinya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dia jadi ahlul Quran, yang dia dokter kandungan, ahlul Quran, dokter jantung, ahlul Quran, dokter ini, ahlul Quran, seorang engineer, ahlul Quran, seorang ini. Pangkat-pangkat yang lain itu di belakangnya, pangkat tambahan. Tapi pangkat yang tertinggi Al-Hafidh. Saya adalah orang yang ahli Quran, bukan hanya menghafal, tetapi memahami isinya dan menghafalkannya. Ikhwani rahimakumullah, singkat cerita. Yang 1 itu sedih. Yang 2 berangkat keluar kota. Nah, ketika sedih itu, orang-orang dulu kalau sedih mainnya ke kuburan. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Begitu pepatah para ulama. Kalau kamu merasa suntuk karena permasalahan-permasalahan, hatimu ini merasa sesak, merasa sempit karena banyak masalah, fa'alaika bi ahlil kubur, maka datangi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tawassul dengan mereka semua. Ziarah itu makamnya orang-orang yang soleh. Itu kebiasaannya orang dulu. Jadi orang dulu tuh kalau suntuk perginya ke pemakaman. Orang sekarang kalau suntuk perginya ke mall. Kalau suntuk perginya ke kafe. Kalau suntuk perginya tempat hiburan. Ya, ini bedanya banyak atau sedikit ini? Bukan gak boleh ke mall ya, bukan gak boleh ke kafe, bukan gak boleh ke tempat hiburan yang halal. Yang namanya halal berarti boleh. Tapi coba bedanya, orang dulu begitu suntuk gak cari rumah makan. Kalau suntuk cari kuburan. Sehingga anak muda ini karena dari kecil dia belajar ilmu, tahu, paham betul makalah ini. Saya sumpek, saya mau ke kuburan. Ziarah orang-orang soleh di sana. Kuburan itu nggak ada yang dimakamkan, jadi ya sepi. Dan bukan di hari ziarah. Hari ziarah, hari
Kamis malam, malam Jumat, hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit. Kalau hari itu banyak orang ziarah. Makanya yang gak suka sama ziarah-ziarahnya aulia wassolihin, gak suka kalau kita masyarakat Indonesia ini malam Jumat, hari Jumat itu ziarah. Orang-orang yang gak suka dengan yang semacam ini di agamanya Allah Ta'ala, mungkin membuat isu-isu. Malam Jumat banyak setan, hati-hati jangan ke kuburan. Malam Jumat banyak setan, hati-hati di perempatan. Malam Jumat jangan pergi, jangan keluar. Itu banyak roh gentayangan. Ditakut-takutin dengan dogma-dogma semacam ini. Padahal malam Jumat, Lailatul Azhar, malam yang paling bercahaya, malam bersolawat, malam hari raya. Seharusnya keluar ke masjid, keluar ke surau, keluar ke langgar, keluar ke pemakaman. Seharusnya kita nafikan omongan-omongan yang semacam itu dengan praktek nyata memakmurkan masjid, memakmurkan musola, memakmurkan pemakaman dengan doa dan zikir. Anak muda ini berangkat ke pemakaman. Di sana dia ketemu satu orang tua. Orang tua tadi kemudian menawarkan kepadanya setelah ngobrol, ditanya kenapa anak kamu suntuk, diceritakan. Terus diberi penawaran, mau enggak kamu kalau tiap hari ketemu saya di sini? Nanti saya ajarin ilmu. Cuman syaratnya satu, jangan pernah nanya identitas saya. Saya enggak mau dikenal orang, kamu enggak perlu nanya siapa nama saya. Yang penting ketemu di sini, ya kita akan belajar bersama. Jawabannya, siap, mau, senang dia. Karena yang dia dengar barusan ilmu yang dia belum pernah dengar. Besoknya semangat datang ke sana. Maka dalam waktu 3 bulan dia belajar, udah mengalahkan orang-orang yang belajarnya itu bertahun-tahun. Nah setelah 3 bulan dia merasakan punya ilmu yang luar biasa. Maka dia saking cintanya sama gurunya penasaran. Masa murid gak kenal siapa nama gurunya? Gak boleh nanya siapa nama gurunya. Maka hari itu dia lupa perjanjian dengan gurunya dan bertanya, guru mohon maaf, sebenarnya nama guru siapa? Gurunya tersenyum, sudah selesai tugas saya ngajar kamu. Lu kenapa guru? Janjinya nggak boleh nanya. Nah, hari ini kamu nanya, batal itu semua. Wah saya tarik, nggak bisa. Udah, pokoknya udah nanya ya selesai. Perjanjiannya semacam itu. Saya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Saya diperintahkan Allah ngajar kamu karena bektimu pada ibumu. Saya diperintahkan Allah ngajar kamu karena bektimu pada ibumu dan rasa haus ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini saya udah gak boleh ngajar kamu lagi. Ini loh, kalau orang dapat ridhonya orang tua, itu yang namanya Nabi ridho kepadanya.